Bab 761. Namun, entah mengapa Martin juga merasa sedih di dalam hatinya. Jadi ayah lebih suka mendengarkan wanita ambisius ini daripada mendengarkan kata-kata putranya sendiri. Selama bertahun-tahun, ayahnya, Sebastian Wiens, sangat keras padanya, tetapi dia begitu baik kepada wanita itu dan anaknya dan memberi anak itu banyak uang untuk biaya hidupnya. Namun, Sebastian tidak pernah begitu baik kepadanya sebelumnya. Memikirkan hal ini, Martin merasa semakin tertekan. Ia sudah dalam suasana hati yang buruk hari ini dan tidak menyangka ayahnya akan memberikan pukulan telak lagi padanya. Dia selalu tidak suka berbicara dengan ibu tirinya, jadi dia hanya berkata, "Ingatlah untuk memberitahu ayah agar melakukan apa yang aku perintahkan." Karena keluarga McCarthy ingin bekerja sama dengan keluarga Riddle dalam proyek baru itu, ia akan membantu Joyce mendapatkannya asalkan tidak merugikan Nicole. Setelah selesai, Joyce tidak akan terus-terusan mengganggunya tentang anggota keluarganya seperti hantu yang menghantui. Ibu tiri Martin jelas tidak senang diperlakukan dengan kasar seperti itu, jadi dia segera bertanya, "Martin, ada apa?" Setelah mengatakan itu, ibu tirinya menyadari bahwa dia cukup terbuka tentang hal itu, jadi dia mencoba menutupinya. "Martin, jangan berpikiran liar. Aku hanya takut aku mungkin tidak dapat menyampaikan pesan yang lengkap dan memengaruhi urusan yang menyangkut kalian berdua." Martin, bagaimanapun, mendengus dan berkata dengan nada mengejek, "Apa urusanku denganmu? Biarkan aku memberimu nasihat. Berkemaslah dan tinggalkan rumahku." Setelah berkata demikian, dia langsung menutup telepon. Malam yang damai pun berlalu. Nicole bangun keesokan harinya untuk jogging bersama Zeke dan Austin. Samei dan yang lainnya ikut bergabung dalam kegembiraan itu. Melihat keduanya hampir setara satu sama lain, Nicole tersenyum lembut. Keduanya telah membaik dengan cepat dan seharusnya tidak memiliki masalah dalam melindungi diri mereka sendiri sekarang. Mereka adalah siswa yang bersemangat dan akan bertanya kepada Nicole tentang cara melucuti suatu teknik dari waktu ke waktu. Nicole dengan sabar menjawab pertanyaan mereka, dan Zeke segera mengeluarkan pulpen dan kertas untuk menuliskannya. Austin juga mendengarkan dengan saksama saat ia mulai melakukan teknik tersebut. Ia sangat jarang mencatat sesuatu dan menemukan bahwa mengingat sesuatu di tempat jauh lebih praktis. Di bawah bimbingan Nicole, Austin merasa bahwa pemikirannya menjadi jauh lebih lincah. Saat itu, ia telah mencoba banyak teknik pelucutan senjata tetapi merasa sulit untuk menembus teknik Zeke yang terus berkembang, dan setelah Nicole menunjukkannya kepadanya lagi, ia tiba-tiba merasa tercerahkan. Pikiran Nicole langsung ke intinya. Dia menyingkirkan semua hal remeh seperti pisau dan menyerang dengan cara yang paling langsung untuk menangkap lawannya. Dia memiliki bakat yang mengerikan dalam seni bela diri, tetapi menurut Austin, yang paling berharga adalah intuisi rasionalnya yang tajam dan hampir naluriah. Dia bisa fokus dan memperoleh wawasan tentang segala hal, dan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dicapai orang lain seumur hidup. Semakin Austin dan Zeke bergaul dengan Nicole, semakin mereka menganggapnya tak terduga. Mereka merasa seperti spons yang tertinggal di lautan luas tak berujung, tetapi apa yang dapat mereka serap hanyalah puncak dari gunung esnya. Jarak antara Nicole dan mereka seperti jurang yang tidak akan pernah bisa dijembatani. Zeke mengira bahwa ia telah mengetahui jati diri Nicole dan kini merasa bahwa Nicole ternyata lebih sulit dipahami daripada yang ia duga sebelumnya. Nicole memperhatikan mereka berdua karena mereka sangat pendiam dan pendiam hari ini. Sejak Austin mulai berbicara tentang teknik, Zeke mulai menulis dan bahkan tidak mengangkat kepalanya saat Austin berlatih karena takut melupakan teknik baru yang baru saja diajarkannya. Melihat mereka berdua begitu tekun bekerja, dia mendesah kegirangan, jarang sekali melihat kalian berdua bersikap begitu serius hari ini. Zeke tidak bereaksi saat ia dengan cepat mencatat bagian terakhir dari ceramahnya dan bahkan tidak mendongak sama sekali. Kalian berdua tidak memiliki masalah melindungi diri sendiri sekarang, jadi berlatihlah di antara kalian sendiri mulai besok dan seterusnya. Ketika dia berkata demikian, kilatan muncul di matanya, dia tampak gembira. Namun, Austin merasakan hawa dingin yang tak dapat dijelaskan dari tengkuknya saat dia menatap mata Nicole yang terfokus dan melihat bahwa dia benar-benar tidak ingin mengajarinya lagi.
Austin langsung membalas. Tidak mungkin. Kita hanya mempelajari dasar-dasarnya. Bab 762. Austin berpikir, aku belum selesai belajar, jadi bagaimana bisa Nicole berhenti mengajariku? Melihat wajahnya yang enggan, Nicole tersenyum tak berdaya. Apa gunanya mempelajari begitu banyak teknik bertarung? Teknik yang Anda ketahui saat ini sudah lebih dari cukup. Ini tidak seperti Anda berada di tentara. Fokuslah pada pelajaranmu, dan jangan terus berpikir untuk bertarung. Austin memandang Nicole, dan tatapan yang tak terlukiskan muncul di matanya. Ini, bukannya aku ingin bertarung. Nicole adalah orang terkuat yang pernah dilihatnya di Royal Creek Institute. Dia benar-benar tidak tahu kepada siapa dia harus belajar bela diri jika Nicole tidak mengajarinya lagi. Dengan sepenuh hati, Austin berkata dengan tegas sambil menatap wajah Nicole, aku sangat ingin belajar seni bela diri, dan mungkin bergabung dengan tentara atau pasukan khusus di masa depan, untuk menjadi seseorang yang berguna bagi masyarakat. Puff. Ketika Zeke mendengar Austin mengatakan sesuatu yang sangat tidak masuk akal hanya agar Nicole terus mengajarinya, dia tidak bisa menahan tawa. Austin, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri, bukan? Dengan levelmu, mustahil bagimu untuk masuk ke pasukan khusus. Ayah Zeke, Carlo Guzman, adalah seorang tentara, jadi dia paling mengetahui persyaratan pasukan tersebut. Kamu pikir kamu siapa? Austin memelototi Zeke, sedikit marah karena Zeke mengolok-oloknya. Ketika Zeke mendengar ini, dia semakin geli ketika dia melihat ke arah Austin yang marah dan berkata, Austin, kamu tidak tahu siapa saya. Jika Anda ingin bergabung dengan pasukan khusus, saya mungkin punya hak untuk mengatakannya. Zeke menyilangkan tangan di depan dada, bertingkah seperti orang hebat. Nicole tidak tahan dan memukul bagian belakang kepala Zeke. Oh, jangan bertingkah berlebihan. Carlo adalah orang yang berpikiran baik. Tidak mungkin dia mau mendengarkan putranya. Melihat Nicole kini malah menghancurkannya, gerakan Zeke menjadi agak kaku. Pandangan canggung muncul di matanya. Tidak, saya benar-benar tahu persyaratan untuk menjadi prajurit pasukan khusus. Ketika Austin mendengarnya, dia menjadi penasaran dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Namun Zeke hanya memberikan tatapan dingin. Bicaralah lebih banyak lagi, dan aku akan memastikan kamu berbaring di sana. Dia mengatakan itu sambil menggeram dalam hati, Nicole tidak akan memarahiku jika kamu tidak membuka mulutmu, idiot. Austin tercengang dan berkata sambil terus berlatih. Dia tidak berani bertanya lagi, tapi benih kecurigaan telah tumbuh dalam dirinya. Bajingan ini, Zeke. Dia tampak seperti seseorang dengan latar belakang yang cukup baik. Siapa dia sebenarnya? Namun, Austin dengan cepat menenangkan diri. Jika aku punya waktu untuk mengkhawatirkannya, aku mungkin juga mengkhawatirkan bos. Apa yang akan saya lakukan jika bos benar-benar tidak mau mengajari saya lagi? Tanpa ajaran bos, apakah talenta muda sepertiku akan terkubur? Memikirkan hal ini, Austin menarik kembali pikirannya yang mengembara sambil memfokuskan pandangannya pada Nicole, berharap Nicole akan berubah pikiran. Namun, Nicole sepertinya sudah mengambil keputusan, dan tidak peduli bagaimana Austin memandangnya, dia tidak bereaksi. Setelah latihan pagi, Nicole kembali ke kelas. Lulu adalah orang tersibuk di hari Senin pagi karena dia adalah perwakilan kursus yang bertanggung jawab mengumpulkan pekerjaan rumah semua orang. Melihat Nicole masih tidak terpengaruh setelah menjadi ketua kelas, Lulu hanya bisa menghela nafas, kenapa kamu tidak sesibuk aku bahkan setelah kamu menjadi ketua kelas? Saat itu, ketika Vivian menjadi ketua kelas, dia selalu memberikan perintah seolah-olah dia sangat sibuk. Namun, Nicole berbeda. Dan dia sangat bebas pada hari Senin pertama setelah dia mengambil posisi tersebut. Tidak banyak. Saya akan membahas detail pertemuan olahraga setelah Miss Emerson mengumumkannya. Pertemuan olahraga. Mata Lulu melebar ketika dia mendengar itu dan berkata seolah dia mengingat sesuatu. Oh ya, benar. Itu adalah pertemuan olahraga sekitar bulan ini. Bagaimana kamu bisa terdorong dengan omong kosong ini tepat setelah kamu mengambil posisi itu? Mendengar ucapan tajam Lulu, Nicole hanya bisa mengerutkan keningnya. Apakah sesulit itu? Lulu segera mengangguk. Tentu saja. Bayangkan saja,
Royal Creek Institute berfokus pada studi dan hasil, dan orang-orang akan mengambil bagian dalam beberapa kompetisi terkenal. Tetapi pertemuan olahraga adalah masalah yang tidak ada gunanya dan tidak ada gunanya, sehingga sebagian besar kelas tidak suka berpartisipasi di dalamnya. Bab 763. Saat itu, Vivian lah yang memimpin pertemuan olahraga sambil membujuk atau bahkan mengancam orang untuk mengikuti salah satu acara tersebut. Nicole baru saja mengambil posisi tersebut dan tidak mengetahui hal ini, apalagi memaksa semua orang untuk berpartisipasi. Jadi begitu, Nicole hanya mengatakan itu sebelum membuka bukunya. Bagaimana kamu tidak panik? Melihat Nicole masih tidak terganggu, Lulu malah panik. Beberapa hal tidak ada gunanya untuk dikhawatirkan. Segala sesuatunya akan berjalan dengan sendirinya. Jangan khawatir. Nicole tersenyum dan meminta Lulu untuk tenang. Lulu agak tenang. Nicole berbeda dari Vivian. Mungkin dia benar-benar bisa menemukan jalan. Saat dia mengatakan itu, dia melihat Vivian berjalan ke dalam kelas. Setelah menghindarinya selama beberapa hari, Vivian akhirnya kembali ke kelas karena takut tertinggal di kelas. Ketika dia masuk ke ruang kelas, dia menatap Nicole dengan pahit, tetapi emosinya tidak berapi-api seperti sebelumnya. Melihat tingkah lakunya, Lulu tidak banyak bicara. Sebentar lagi, Emerson masuk dan mengumumkan pertemuan olahraga. Ketika semua orang mendengarnya, itu adalah lautan desahan. Pertemuan olahraga tahun ini setengah bulan lebih awal dari yang terakhir. Ya, aku tidak ingin berpartisipasi. Aku merasa tidak enak badan. Nyonya, Emerson juga tahu tentang situasi di kelasnya. Tapi ini adalah pertemuan olahraga yang diselenggarakan oleh sekolah. Tidak masuk akal jika tidak ada yang berpartisipasi. Saat ini, dia memandang Nicole dan bertanya, Nicole, apakah kamu punya ide? Nyonya, Emerson tidak punya ide dan hanya bisa bertanya apakah Nicole punya saran lain. Ketika Vivian melihat ini, mau tak mau dia merasakan sedikit rasa schadenfreude. Waktu Nicole sebagai ketua kelas sungguh disayangkan karena dia langsung berlari ke pertandingan olahraga. Bagaimana dia, yang baru saja mengambil posisi itu, bisa menangani sesuatu yang bahkan saya tidak bisa melakukannya dengan baik. Aku hanya perlu menunggu sampai dia tergelincir, dan posisi ketua kelas akan menjadi milikku lagi. Sambil dengan gembira memikirkan hal itu, Vivian berharap Nicole mengatakan dia tidak tahu. Namun, Nicole berbicara setelah merenung sejenak. Pertandingan olahraga tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Lagi pula, ini adalah pertandingan olahraga pertama setelah ulang tahun ke-100 sekolah. Jadi OSIS telah menyiapkan sistem penghargaan di luar hadiah, tapi apa sebenarnya sistemnya atau apa penghargaannya masih belum bisa dikonfirmasi. Nicole berbicara perlahan, tetapi kata-katanya membuat semua orang tercengang. Ada hadiahnya. Mata semua orang berbinar. Benarkah? Ini adalah sesuatu yang tidak terlihat pada pertemuan olahraga sebelumnya. Olahraga sebelumnya hanya berhadiah 3 besar, dan ada hadiah tambahan juga. Semua orang memandang Nicole dengan tidak percaya, dan dia kembali menatap semua orang. Meskipun dia belum membicarakan masalah ini ke OSIS, dia yakin bahwa masalah tersebut akan disetujui selama dia berbicara dengan Stanley. Memikirkan hal ini, dia memberikan senyuman langka kepada semua orang. Itu benar. Selain itu, tidak hanya hadiah untuk 3 besar tetapi juga penghargaan peringatan hanya dengan berpartisipasi. Wah, luar biasa. Semua orang tahu bahwa dalam hal penghargaan dan hadiah, Royal Creek Institute luar biasa. Bahkan beasiswa mereka jauh lebih besar daripada kebanyakan sekolah. Jadi, bahkan penghargaan peringatan pun akan berupa barang mewah yang mahal. Bagaimana mereka bisa melewatkan hal itu? Bab 764. Nicole menyipitkan matanya saat melihat semua orang tergerak. Daftar sekarang sebelum kehabisan tempat. Para siswa yang baru saja merasa sedih, langsung mengangkat tangan. Saya ingin ambil bagian. Saya juga. Saya akan ambil bagian dalam lompat jauh. Kelas menjadi hidup seketika. Lulu tidak menyangka Nicole akan membalikkan keadaan begitu cepat, membangkitkan antusiasme semua orang terhadap hari olahraga hanya dalam 1 hari. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya di Royal Creek Institute.
Vivian tidak menyangka Nicole akan berbicara begitu lancar, membujuk semua orang hanya dengan beberapa kata. Dulu, ia harus mengajak orang-orang untuk mendaftar pada hari olahraga tersebut dengan menggunakan taktik paksaan dan bujukan. Terkadang harus mengeluarkan biaya sendiri untuk melakukan hal itu, namun orang-orang tersebut masih enggan untuk ambil bagian. Jadi dia kesal ketika Nicole, yang baru saja menduduki jabatan itu, bisa melakukan itu dengan mudah. Kapan Serikat Mahasiswa mempunyai mekanisme penghargaan? Merasa benci, Vivian pun ingin sekali menuangkan air dingin ke semangat semua orang. Tenanglah kalian semua. Kapan perkumpulan mahasiswa pernah memberikan hadiah? Nicole, apakah kamu mencoba membodohi semua orang agar mendaftar pada hari olahraga dan kemudian memberitahu mereka bahwa tidak ada hadiah sama sekali? Atau bahkan jika ada, itu hanya selembar kertas yang tidak berguna. Ayolah, lupakan saja. Ucapan sarkastik Vivian memecahkan gelembung harapan semua orang. Banyak dari mereka yang tenang dan memandang Nicole. Kau tidak membohongi kami, kan, Nicole? Apakah memang ada mekanisme penghargaan? Apa hadiahnya? Mereka melemparkan serangkaian pertanyaan pada Nicole, yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Di atas panggung, Emerson menganggap ini terlalu berlebihan. Benar atau tidaknya apa yang dikatakan Nicole, dia tahu Nicole berusaha melakukan yang terbaik untuk semua orang. Apakah kalian semua mendaftar ke hari olahraga hanya karena hadiahnya? Tidak bisakah kalian semua memiliki rasa kehormatan kolektif? Semua orang terdiam, bahkan Vivian pun tidak berani berbicara. Tapi Emerson belum melepaskan Vivian. Nicole telah melakukan upaya untuk mendorong semua orang untuk ambil bagian dalam hari olahraga tersebut. Jika Anda tidak membantu, setidaknya jangan menggagalkan usahanya. Aku tahu kamu kesal karena Nicole mengambil alih sebagai pengawas kelas. Tapi kamu tidak bisa menargetkan teman sekelasmu hanya karena itu. Vivian tidak menyangka Emerson menjadi sangat bias terhadap Nicole. Nyonya, Emerson tidak hanya menanyainya tetapi juga mengungkap kecemburuannya pada Nicole di depan semua orang hanya karena dia mengatakan sesuatu yang tidak terlalu baik. Dia merasa terhina, menggigit bibirnya karena marah, dan kemudian hendak menjelaskan dirinya sendiri. Saat itu, Nicole tersenyum dan menyela kata-kata Miss Emerson. Tidak apa-apa, saya mengerti mengapa Vivian menganggap itu tidak mungkin. Lagi pula, dia belum pernah bertarung untuk semua orang sebelumnya. Namun kali ini saya akan mengupayakan mekanisme penghargaan yang lebih baik untuk semua orang. Ini bukan hanya sekedar omong kosong, dan hadiahnya tidak akan mengecewakan semua orang. Mendengar kepastian Nicole dan memikirkan apa yang dikatakan Miss Emerson sempat mengatakan, semakin banyak orang yang mempercayai Nicole, karena mereka menyadari Vivian berusaha menyabotase usaha Nicole karena rasa cemburu. Kami percaya padamu, Nicole. Saya akan mendaftar untuk lomba lari estafet. Saya juga. Saya akan mendaftar untuk lempar lembing. Orang-orang lainnya mengikuti setelah beberapa dari mereka memimpin dalam mendaftar untuk hari olahraga. Nicole tersenyum, baiklah. Jika ada yang ingin mendaftar untuk hari olahraga, datanglah kepada saya untuk mengambil formulir pendaftaran setelah kelas. Vivian tidak terlalu senang saat Nicole berhasil meredakan krisis tersebut. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, karena guru dan teman-teman sekelasnya sekarang berada di pihak Nicole. Menyadari dia telah kehilangan tempatnya di hati teman-teman sekelasnya, dia merasa sangat frustrasi dan semakin membenci Nicole. Orang-orang lainnya mengikuti setelah beberapa dari mereka memimpin dalam mendaftar untuk hari olahraga. Nicole tersenyum. Baiklah, jika ada yang ingin mendaftar pada hari olahraga, datanglah kepada saya untuk mengambil formulir pendaftaran setelah kelas. Vivian tidak terlalu senang saat Nicole berhasil meredakan krisis tersebut. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, karena guru dan teman-teman sekelasnya sekarang berada di pihak Nicole. Menyadari dia telah kehilangan tempatnya di hati teman-teman sekelasnya, dia merasa sangat frustrasi dan semakin membenci Nicole. Bab 765. Pada akhirnya, Nicole membagikan semua formulir, dan semua orang telah mendaftar. Ketika Nicole menyampaikan laporan tersebut kepada Serikat Mahasiswa, Stanley dan Edwin, serta yang lainnya sedang mengerjakan sesuatu. Mereka sedikit terkejut melihat Nicole telah membuat semua orang mendaftar. Stanley juga terkejut.
Apakah kelasmu mendaftar begitu cepat? Seluruh Royal Creek Institute, baik itu sekolah menengah atas atau departemen perguruan tinggi, membenci acara olahraga. Semua orang tidak ingin ambil bagian, dan mereka akan menunda keputusan tersebut hingga hari terakhir jika mereka bisa. Ya, Nicole mengangguk lalu bertanya, apakah teman sekelasmu tidak mau ikut? Stanley tidak berdaya saat menyebutkan hal ini. Ya, mereka antusias dengan segala hal kecuali hari olahraga setiap tahunnya. Edwin mau tidak mau menyela. Kelas kita sama. Mereka semua tidak kooperatif. Kebanyakan dari mereka tidak mau ambil bagian. Hanya Harvey dan teman-teman sekelasnya yang akan ambil bagian karena dia adalah mercucu Ellison. Tapi kelas lain berada dalam situasi yang sama dengan kita. Nicole punya rencana setelah mendengar itu. Edwin tidak sabar dan bertanya, Nicole, bagaimana kamu bisa membuat mereka mendaftar ke hari olahraga begitu cepat? Ini adalah rekor sejak berdirinya Royal Creek Institute. Nicole meliriknya dan berkata dengan tenang, saya memberitahu mereka bahwa hari olahraga tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Selain hadiah biasa, perkumpulan mahasiswa akan memberikan skema hadiah. Skema hadiah. Edwin memandang Stanley dengan heran. Apakah kamu menyetujuinya? Stanley adalah presiden Serikat Mahasiswa. Dia mungkin satu-satunya yang bisa memutuskan. Namun mereka bertanya-tanya mengapa dia tidak memberitahu mereka bahwa ada skema yang bagus. Stanley juga bingung. Tidak, aku belum pernah mendengar tentang skema hadiah sama sekali. Edwin tercengang ketika presiden bahkan tidak mengetahuinya. Nicole, apakah kamu melakukan kesalahan atau apa? Nicole menggelengkan kepalanya. Tidak, ide itu datang begitu saja padaku. Saya sedang berpikir untuk mendiskusikannya dengan Anda saat mengirimkan formulir pendaftaran. Karena semua kelas enggan untuk mendaftar pada hari olahraga, mengapa tidak mengusulkan skema hadiah untuk memotivasi mereka? Baru pada saat itulah Stanley dan Edwin sadar, Nicole telah mendengarnya dengan benar dan berencana untuk bertindak terlebih dahulu dan meminta izin kemudian. Edwin mau tidak mau merasa sedikit tidak berdaya. Kami berharap dapat melakukannya, namun perkumpulan mahasiswa memiliki dana yang terbatas, dan program penghargaan Royal Creek Institute memiliki standar yang sangat tinggi setiap tahunnya. Dengan kata lain, Serikat Mahasiswa tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu. Nicole memikirkannya sejenak. Akan mudah untuk menanganinya setelah masalahnya dipahami. Stanley mengira Nicole sudah kehabisan pilihan dan mengkhawatirkannya. Tidak apa-apa, Nicole. Mari kita lanjutkan dengan itu. Kami akan membayar imbalannya dari kantong kami sendiri. Nicole menggelengkan kepalanya. Karena ini urusan sekolah, bagaimana kami bisa membayarnya sendiri? Stanley tercengang. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Nicole kemudian tersenyum cerdik dan membisikkan beberapa kata ke telinga Stanley. Tak lama kemudian, ekspresi muram Stanley berubah cerah. Ini ide bagus. Melihat ekspresi terkejut Stanley, Edwin merasa cemas, mengetahui bahwa mereka punya rencana yang bagus. Apa itu? Beritahu saya. Bab 766. Nicole memandang Stanley. Kalian diskusikan itu. Saya baru saja mengusulkannya. Anda semualah yang menerapkannya. Aku akan pergi sekarang. Oke. Stanley tersenyum, merasa lebih yakin. Edwin tidak bisa menahan rasa penasarannya. Melihat Nicole pergi, dia segera meraih Stanley. Apa yang sangat rahasia? Katakan padaku ide apa yang muncul dari Nicole. Stanley melepaskan diri dari cengkeramannya. Baiklah, aku akan memberitahumu. Keduanya kemudian mendiskusikan rencana tersebut bersama-sama, dan Edwin mau tidak mau bertepuk tangan dengan gembira. Nicole luar biasa. Hanya dia yang bisa memikirkan cara seperti itu. Saat itu matahari terbenam. Para siswa berhamburan keluar dari Royal Creek Institute. Mereka yang tidak tinggal di kampus masuk ke mobil keluarganya dan pulang. Di kafe seberang sekolah, Martin sedang memperhatikan para siswa keluar dari sekolah. Dia hanya ingin melihat orang yang dia tunggu-tunggu. Dia senang bisa melihatnya sekilas. Sejak terakhir kali Martin mengetahui bahwa Nicole terluka, dia mengkhawatirkan dan memikirkannya, terlebih lagi setelah eksperimennya gagal. Tapi mereka tidak mengenal satu sama lain dengan baik,
dan dia hanya bisa menemukan cara untuk menciptakan pertemuan kebetulan. Tidak ada toko lain di seberang Royal Creek Institute, jadi dia hanya bisa menunggu di kafe. Joyce duduk di sebelahnya, dan Martin menganggapnya agak terlalu menyebalkan. Seandainya dia tahu bahwa dia akan datang dan mengganggunya, dia tidak akan memberitahunya di mana dia berada. Dia sedang tidak mood untuk berbicara, tapi Joyce terus berusaha mencari topik untuk dibicarakan dengannya. Dia hanya memberinya jawaban asal-asalan. Melihat Martin tidak sebal, dia terus mengganggunya, memintanya menyampaikan kabar baik untuk keluarganya. Mendengar dia menyebutkan proyek itu lagi, Martin kehilangan ketenangannya dan memandang Joyce dengan jijik. Dia tanpa ekspresi, berpikir untuk memberi Joyce jawaban yang adil. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahui sebelumnya bahwa dia sangat menyebalkan? Joyce tidak menyadari bahwa Martin hampir kehilangan kesabarannya dan masih terus berbicara. Pernahkah Anda berbicara dengan Tuan Wyans? Tahukah Anda apa yang ada dalam pikirannya? Apakah dia akan memberikan proyek itu kepada keluarga Riddle saja? Mereka tidak mungkin bisa mengatasinya. Martin melihat tatapan Shocknya dan tidak berkata apa-apa. Dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan di luar, diam-diam melawan dorongan hatinya. Tetap tenang, tetap tenang. Joyce melihat Martin mengabaikannya dan mencondongkan wajahnya lagi. Kau akan menepati janjimu, kan, Martin? Dia pikir dia tampak cantik sekarang, tetapi Martin hanya ingin meninju wajahnya dan melemparkannya keluar jendela. Martin kembali menatapnya, mengertakkan gigi, dan tersenyum sambil mendekatkan wajahnya. Jika kamu mengucapkan satu kata lagi, aku akan segera meminta ayahku untuk memberikan proyek itu kepada keluarga Riddle. Ini bekerja lebih baik daripada tinju. Joyce ketakutan dan langsung tutup mulut. Namun dia terus mengeluh dalam benaknya bahwa Martin tidak tahu bagaimana memperlakukan seorang wanita dengan baik. Dia bahkan tidak tertarik pada wanita cantik sepertiku dan menunjukkan sikap dinginnya. Dia berhak melajang seumur hidupnya. Memikirkan hal ini, Joyce diam-diam melirik ke arah Martin, yang sedang melihat keluar jendela. Dia merasa sedikit malu melihat wajah tampannya. Dia masih terlihat cukup tampan saat dia tidak marah padaku. Dia mungkin memiliki lidah yang tajam dan temperamen yang buruk, tetapi dia tetap memperlakukan saya dengan baik, pada dasarnya menyetujui permintaan apapun yang saya minta, dan tidak akan menempatkan saya di tempat. Jadi, meskipun dia pemarah, saya rasa saya masih bisa menerimanya. Pria seperti itu akan memperlakukan istrinya dengan baik setelah menikah, bukan? Bab 767. Joyce terpesona memikirkan hal ini. Dia dalam keadaan linglung, memikirkan masa depannya bersama Martin, dan kemudian tentang bagian-bagian yang dia habiskan bersama Martin sebelumnya. Dia telah menjadi teman sekolah sejak kecil, di Royal Creek Institute dan juga di Yamenia. Meski sudah putus sekolah dan bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Pusat Sanjoto, masyarakat menyebut mereka tag tim Sanjoto. Sama seperti dia satu-satunya peneliti wanita dalam penelitian Martin, dia tidak pernah mengizinkan gadis lain untuk mendekatinya. Joyce merasa sangat manis saat memikirkan hal ini. Dia hampir yakin Martin menyukainya. Mereka memiliki minat dan kepribadian yang mirip, bahkan profesi mereka sangat serasi. Dia mungkin memiliki temperamen yang unik, tapi dia bersedia menerimanya. Dia yakin bahwa dia akan menjadi wanita yang paling memahaminya di dunia dan Martin tidak akan pernah bisa bertemu wanita lain seperti dia. Kerumunan di luar sudah bubar, dan Martin tidak mendengar suara Joyce lagi. Dia sedikit terkejut karena Joyce bisa diam begitu lama. Seandainya aku mengetahui hal ini sebelumnya, aku akan mengancamnya seperti ini. Martin telah menghabiskan kopinya dan masih belum sempat bertemu dengan orang yang ingin ditemuinya. Dia menghela nafas dan menoleh untuk melihat wanita di sebelahnya, hanya untuk terkejut dengan penampilannya. Joyce meletakkan dagunya di atas tangannya dengan sikunya di atas meja, menatapnya dengan ekspresi tergila-gila di wajahnya. Melihat dia menoleh, dia mengedipkan mata padanya dengan wajah malu-malu. Astaga, Martin mundur sedikit, berusaha menjaga jarak dari wanita ini. Ini menakutkan. Saya terlalu naif. Seharusnya aku tahu kalau wanita ini tidak akan tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa. Dia hanya melakukan tipuan lain padaku.
Joyce mulai melecehkan Martin secara diam-diam, menatapnya, sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Namun Martin mengabaikannya dan hanya diam menunggu beberapa siswa terakhir keluar dari sekolah. Jika orang tersebut tidak muncul, dia harus pergi. Setelah beberapa menit, semua siswa telah keluar, dan gerbang sekolah ditutup, hanya menyisakan pintu keluar samping yang terbuka. Martin menghela nafas, mengetahui bahwa dia tidak beruntung hari ini. Dia bangkit dengan kecewa dan melangkah menuju pintu keluar. Joyce menghentakkan kakinya dengan frustrasi saat dia mengejar tetapi tidak bisa menyusulnya. Saat itu, sesuatu terlintas dalam pikirannya, dan dia menutupi wajahnya dengan rasa malu. Martin pasti malu. Dia belum pernah menjalin hubungan apapun sebelumnya. Dia pasti malu menghadapiku setelah mendapati dirinya ditaklukkan olehku. Ini pasti masalahnya. Martin tidak tahu apa yang dipikirkan Joyce. Seandainya dia tahu, dia tidak akan ragu untuk meninju wajahnya untuk menyadarkannya dan menyuruhnya berhenti melamun. Setelah membayar tagihannya dan saat dia berjalan menuju pintu keluar, dia tiba-tiba melihat Nicole masuk. Orang yang dia pikir tidak bisa dia lihat tiba-tiba muncul dan berjalan ke kafe di depannya. Martin tercengang. Nicole berjalan ke counter bar, ingin memesan secangkir kopi untuk Klaus. Ketika dia melihat Martin, dia mengangkat alisnya dan berkata dengan tenang, "Sungguh kebetulan melihatmu di sini." Bab 768. Namun Nicole bingung, rumah sakit tempat dia bekerja berada di utara kota, yang jauh dari Royal Creek Institute. Jadi kenapa dia datang ke sini untuk minum kopi? Ya, kebetulan sekali. Martin gugup, menatap Nicole, tapi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bahkan wajahnya pun memerah. Joyce menyusul dan melihat wajah Martin yang memerah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, melihat ke depan dan melihat Nicole. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Joyce memandangnya dengan sikap bermusuhan. Nicole mengerutkan kening saat melihat Joyce. Ketika dia melihat lagi bagaimana Joyce menghalangi Martin di belakangnya, Nicole langsung tahu bahwa mereka berdua saling kenal. Dia mengangkat alisnya dan tersenyum. "Kafe ini tepat di seberang sekolahku. Seharusnya aku yang bertanya apa yang kamu lakukan di sini." Joyce terkejut dan tidak dapat menemukan kata-kata untuk menjawab. Dia melirik kembali ke arah Martin, yang juga kehilangan kata-kata dan tampak seolah motifnya telah diketahui. "Apa yang terjadi?" "Martin selalu percaya diri saat menghadapi saya. Kenapa dia terlihat sangat malu di depan bocah ini?" Memikirkan hal ini membunyikan bel alarm dalam dirinya. Joyce memandang Nicole dengan mata dingin. "Kami di sini untuk minum kopi, tentu saja. Apakah kafe ini milikmu? Tidak bisakah aku datang ke sini?" Tidak lama setelah suaranya menghilang, suara sedingin es terdengar dari belakangnya. Dia tidak memiliki kafenya, tapi pacarnya yang memilikinya. Suara magnetis itu menyebabkan mereka bertiga menoleh. Joyce melihat seorang pria jangkung dan tampan, mengenakan setelan bersih dan sepatu kulit, turun dari ruang pribadi di lantai pertama. Itu adalah ruang VIP cafe, yang bahkan dia dan Martin belum bisa pesan. Siapa pria ini? Joyce merasa pria itu familiar seolah dia pernah melihatnya sebelumnya. Ekspresi Martin berubah serius saat dia melihat Jared. Dia hanya tidak menyangka kalau Jared benar-benar ada di mana-mana. Namun setelah mendengar perkataan Jared, dia langsung memahami sesuatu. Ternyata Jared adalah pemilik kafe tersebut, sedangkan dia dan Joyce adalah penyelundupnya. Namun Martin tetap menyapa Jared. Setelah terakhir kali mereka bertemu, dia sudah mengetahui dari CEO rumah sakit siapa Jared. Dia adalah pewaris grup Johnston, yang bahkan cucu dari calon gubernur tidak mampu berbuat apa-apa. Dia mengepalkan tangannya memikirkan hal ini. Jared memperhatikan sorot mata Martin, tapi dia mengabaikannya dan berjalan melewati dia dan Joyce untuk mendatangi Nicole. "Apa yang kamu inginkan hari ini?" Nicole tersenyum, "Apa saja, asalkan kamu yang membuatnya." Begitu mereka berdua bertemu, pandangan mencolok bahwa mereka adalah pasangan serasi yang dibuat di surga menyengat mata orang lain. Joyce sadar dan menyadari bahwa Nicole dan pria tampan ini adalah pasangan, dan kafe itu milik pria ini. "Aku akan membuatkannya untukmu." Jared tersenyum penuh kasih sayang pada Nicole ketika dia mengulurkan tangan,
melingkarkan lengannya di pinggang Nicole, dan melirik ke arah Martin seolah-olah menyatakan kedaulatan. Martin mengepalkan tangannya semakin erat, kuku jarinya hampir tenggelam ke dalam daging. Itu adalah perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya dalam hidupnya. Dia berharap dia bisa menarik Nicole ke dirinya sendiri sekarang. Mengapa? Kenapa aku terlambat bertemu gadis baik seperti itu? Joyce sepertinya merasakan kekesalan Martin dan cemburu pada Nicole. Dia menemukan bahwa pria di samping Nicole hampir lebih tampan daripada Martin, dan cara berpakaiannya sama berkelasnya, jika tidak lebih berkelas daripada Martin. Bab 769. Dia hanyalah seorang gadis kecil, mengapa pria sebaik itu bersedia bersamanya? Saat Joyce linglung, mata Jared tertuju padanya. Dia baru saja meliriknya, tapi jantung Joyce berdebar tak terkendali. Jantungnya berdetak kencang ketika dia melihat tatapan dingin di matanya. Kenapa dia menatapku seperti itu? Joyce terlalu takut untuk mengeluarkan suara. Lalu Jared berkata dengan suara sedingin es, "Ini kafeku. Siapapun yang menyinggung pacar saya tidak diterima di sini. Anda tidak diterima di sini lain kali." Kata-katanya yang seperti pisau menusuk ke dalam hatinya. Joyce merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, dan dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk menjawab. Jared sama sekali tidak melihat ke arah Martin saat dia membawa Nicole langsung ke tempat mereka biasa duduk. Sebelum pergi, dia dengan sopan mengangguk ke arah Martin. Baru setelah itu dia pergi tanpa menoleh ke belakang lagi. Lagi pula, mereka tidak terlalu dekat satu sama lain. Yang diinginkan Martin hanyalah bertemu Nicole, tidak menyangka Nicole akan mengikuti Jared setelah dia baru melihatnya beberapa detik. Hatinya tenggelam melihat mereka berdua duduk bersama, semua antisipasi dan kegembiraannya menghilang seketika. Dia merasa sesak napas seolah-olah ada batu besar yang menekan dadanya. Martin tidak tahan lagi. Dia berbalik dan segera meninggalkan kafe. Martin, Joyce sadar dan segera berlari mengejarnya. Keheningan akhirnya kembali di kafe. Jared sedang menggiling kopi dan melihat Martin dan Joyce pergi. Dia kemudian dengan santai bertanya, "Apakah pria itu datang menemuimu?" Nicole mengerutkan kening. "Tidak, aku tidak tahu mereka ada di sini. Hal terakhir yang dia inginkan adalah bertemu Joyce." "Oh ya," mata Jared menjadi gelap. Kafenya tidak berada di jalan raya, jadi dia bertanya-tanya mengapa ada orang yang datang ke kafenya, yang terletak di seberang Royal Creek Institute. Martin pasti merencanakan sesuatu. Sementara itu, Nicole sedang memikirkan Joyce saat ini. "Bisakah Anda memeriksa untuk saya proyek apa yang sedang diincar oleh keluarga McCarthy baru-baru ini?" Dia mengetahui kemarin bahwa keluarga McCarthy ingin bekerja dengan keluarga Riddle, tetapi tidak jelas apa proyeknya. Karena Joyce dan Martin terlihat dekat, Joyce bisa melobi Martin, yang akan mempengaruhi Sebastian, maka hal itu pasti akan mempengaruhi keputusan Sebastian. Jadi Nicole berpikir sebaiknya dia mendiskusikannya dengan orang tuanya untuk mengetahui apakah keluarga Riddle benar-benar menginginkan proyek tersebut. Jika keluarga Riddle menginginkannya, dia akan memperjuangkannya. Dia percaya Stanley dan Steve memiliki kemampuan dan tidak akan mempermalukan Sebastian. Proyek apa yang diincar keluarga McCarthy? Jared merenung sejenak dan kemudian teringat sesuatu. Ini pesanan besar dari Meceraunia, sebuah proyek energi baru. Jika mereka bisa mendapatkan proyek tersebut, mereka akan mengganti kerugian atas tanah yang hilang sebelumnya. Mata Nicole menjadi gelap. "Saya tidak tahu kalau mereka mengejar ini." Wah, sayang sekali hampir tidak ada perusahaan dalam negeri yang bisa menangani proyek besar ini sendirian. Namun keluarga McCarthy memperhatikannya, mereka menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah. Jared menyeringai, tidak menganggap serius keluarga McCarthy. Nicole memandangnya dan berbisik, "Jadi, Joyce datang kepadaku kemarin atas nama keluarga McCarthy karena dia berpikir untuk bekerja dengan keluarga Riddle untuk mengerjakan mega proyek ini." Jared menghentikan apa yang dia lakukan sejenak dan kemudian tersenyum. Menariknya, keluarga McCarthy bersedia berdamai dengan keluarga Riddle demi proyek tersebut. Mata Nicole semakin gelap. "Ayah saya pernah berkata bahwa keluarga McCarthy berpikiran sempit. Jadi saya khawatir kesediaan mereka untuk berdamai dengan kami mungkin hanya tipuan." Bab 770. Bekerja dengan orang-orang seperti itu selalu mengkhawatirkan.
Jared tiba-tiba tersenyum saat melihat tatapan Nicole yang penuh perhatian. Saya bisa membantu jika keluarga Riddle ingin mengerjakan proyek ini sendirian. Nicole tanpa sadar menatap Jared dan menghela nafas. Aku tidak meminta bantuanmu. Jika keluarga Riddle benar-benar menginginkannya, aku akan melakukannya sendiri. Jared memandangi tatapan keras kepala Nicole dan tahu bahwa dia berhasil. Kamu adalah pacarku. Daripada membiarkanmu bekerja dengan orang lain, aku lebih suka kamu bekerja denganku. Nicole merasa terharu melihat tatapan tulus Jared, namun ia masih merasakan sesuatu yang kurang pantas. Sejauh yang dia tahu, Johnston Group tidak memiliki bisnis energi baru. Jika Jared ingin membantunya mengerjakan mega proyek, banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan. Lagi pula, dia punya banyak hal saat ini. Jangan selalu berpikir untuk membantuku. Anda sudah siap sekarang. Aku tidak ingin mengganggumu. Mata Jared menjadi gelap setelah mendengar apa yang dikatakan Nicole. Kamu sudah mengetahuinya. Sambil berbicara, dia menyerahkan kopi bubuk padanya. Nicole mengambilnya dan berkata, saya hanya tahu apa yang diketahui orang luar. Aku tidak tahu semuanya. Jared merasa tidak nyaman mendengarkannya. Kamu bukan orang luar. Aku akan memberitahumu apapun yang ingin kamu ketahui. Nicole telah merasakan ketulusan Jared dan sangat ingin mengetahui lebih banyak tentangnya. Aku ingin tahu segalanya tentangmu. Dia belum pernah seserius ini terhadap siapapun sebelumnya, dan dia sangat ingin tahu segalanya tentang Jared. Ada kilasan emosi di mata Jared. Apakah kamu ingin mendengar ceritanya? Nicole memandang Jared dengan rasa ingin tahu, tidak yakin mengapa dia tiba-tiba mengatakan itu. Ceritanya panjang. Dia tersenyum dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya. Nicole mengerti dan segera mengangguk. Tentu saja, aku tahu. Aku ingin mendengar segalanya tentangmu. Melihat mata Nicole yang tulus, Jared melepaskan kewaspadaan batinnya dan mulai menceritakan kisahnya dengan suara lembut. Kisahnya sederhana namun sangat kelam. Ada seorang anak laki-laki di sebuah keluarga besar. Dia menikmati cinta orang tuanya dan perhatian orang lain sejak lahir. Pikiran Jared sepertinya kembali ke masa lalu. Ketika orang tuanya masih hidup, dia adalah pewaris grup Johnston. Semua orang sepertinya berputar di sekelilingnya, dan dia berpikir segalanya akan tetap cerah sampai suatu hari, orang tuanya pergi dan tidak pernah kembali. Dia tidak mengerti arti kematian. Hanya saja orang-orang di sekitarnya tiba-tiba mengubah wajah mereka dan menjadi acuh tak acuh padanya, seolah-olah segala sesuatu sebelumnya tidak nyata. Dan di dunia yang kejam itu, dia merasa seperti orang kelima, dan tidak ada yang peduli padanya. Akhirnya, suatu hari, ketika dia sedang berdebat dengan Castor dan Murphy, dia dipukuli. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia bukan lagi pewaris yang dipedulikan semua orang di keluarga. Kedua bersaudara itu mencibir padanya, dan di belakang mereka, pria yang merupakan paman keduanya itu bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun atau menegur putra-putranya. Dia memperhatikan paman keduanya menjemput kedua anaknya dan kembali ke kamar mereka. Mereka berbicara dan tertawa, dan tidak ada yang peduli apakah dia terluka atau tidak. Dia melihat paman keduanya tersenyum sempurna di depan kakeknya sebelum berbalik, membawanya kembali ke kamarnya, dan melampiaskan amarahnya dengan menendangnya.